Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa juga harapan saya bagi saudara semua yang mendengarkan, juga menonton renungan pagi ini dimanapun saudara berada, bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik tentunya, penuh dengan sukacita saudara semuanya boleh diberkati Tuhan hari ini. Puji Tuhan saudaraku, pagi ini kita masih diberi anugerah hari baru oleh Tuhan. Tentu dengan berkat Tuhan yang baru yang bisa kita nikmati di sepanjang hari ini. Namun sebelum kita menikmati semua itu, mari kita terlebih dahulu berdoa. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon pimpinan Tuhan menyertai kita hari ini. Kita berdoa saudara. Bapa di surga, kami menaikkan syukur kepada Tuhan untuk kebaikan juga kasih setia Tuhan yang sudah menyertai hidup kami sepanjang malam, juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru di pagi ini. Pimpin kami Tuhan, sertai dan berkati kami oleh Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita di pagi ini, saya siapkan satu bagian dari ayat firman Tuhan yang terambil dari kitab Filipi pasal yang kedua, ayat yang kelima dan ayat yang ketujuh, saudara. Demikian bunyi firman Tuhan bagi kita. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita pagi ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, topik renungan kita pagi ini adalah berharga karena dikasihi. Ini yang akan kita angkat pada pagi hari ini. Dikisahkan saudaraku, di sebuah toko hewan peliharaan dipasang sebuah iklan yang sangat menarik bagi anak-anak. Iklan itu berbunyi, dijual anak anjing. Itu bunyi iklannya. Lalu segera sesudah itu, ada seorang anak laki-laki yang datang ke toko tersebut. Setelah dia sampai di sana, dia bertanya kepada penjaga toko itu, "Berapa harga anak anjing yang Anda jual itu?" Itu yang ditanyakan. Lalu pemilik toko itu menjawab anak itu, "Harganya berkisar 30 sampai 50 dolar, anakku," dia katakan. Lalu anak laki-laki itu pun segera merogoh sakunya, dan dia bertanya, "Apakah aku bisa membeli anak-anak anjingmu? Aku hanya mempunyai 2,5 dolar. Bisa aku melihat anak-anak anjing Anda dulu terlebih dahulu? Aku hanya punya 2,5 dolar, tapi aku ingin melihat dulu anak-anak anjing yang Anda jual." Seperti itulah yang dikatakan. Lalu pemilik toko itu, saudaraku, dia tersenyum. Dia segera bersiul memanggil anak-anak anjingnya, dan tidak lama memang kemudian keluarlah beberapa anak anjing berlari di samping lorong-lorong toko tersebut. Ketika pemiliknya bersiul, segera anak-anak anjing itu keluar. Akan tetapi saudaraku, dari sekian banyak anak anjing yang keluar itu, ada satu anak anjing yang tampak berlari tertinggal paling belakang. Lalu si anak lelaki itu pun langsung menunjuk anak anjing yang paling belakang itu. Tentu yang tampaknya seperti mengalami kecacatan. Dan anak itu pun bertanya, "Kenapa dengan anak anjing yang di belakang itu? Yang paling belakang itu?" Lalu pemilik toko itu pun menjelaskan bahwa anak anjing itu dilahirkan mempunyai kelainan di pinggulnya dan akan menderita cacat seumur hidupnya. Itulah yang dikatakan oleh penjaga toko itu.
Dan anak itu pun tampak gembira. Dan dia langsung berkata, aku beli anak anjing cacat itu, Pak. Dia katakan. Mendengar itu, saudara, pemilik toko itu pun menjawab anak itu. Dia katakan, jangan beli anak anjing yang cacat itu, nak. Jika memang engkau mau, aku akan memberinya kepadamu dengan gratis. Tidak usah kau beli itu. Kalau itu yang dikatakannya. Aku beri saja kepadamu secara gratis. Tetapi anak itu menjawab, dia katakan, aku tidak mau kalau kamu memberikanku anak anjing itu secara gratis. Karena meskipun ia cacat, ia tetap mempunyai harga yang sama dengan anak anjing yang lain itu. Dia katakan, aku akan bayar penuh harganya kepada Anda. Ya, sekarang aku hanya mempunyai $2,5. Tetapi setiap hari aku akan mencicilnya, membayarnya, mengangsurnya sampai anak anjing ini lunas. Berikan saja itu ku beli. Itulah yang dikatakan oleh anak itu. Anak itu pun, saudaraku yang dikasih Tuhan, setelah menjelaskan itu, dia memohon supaya pemilik toko itu merelakan anjing itu, anak anjing yang cacat itu dia beli. Namun pemilik toko itu dia menolak, saudara. Dia katakan, nak, jangan beli anak anjing itu, dia katakan. Karena dia tidak bisa berlari, dia tidak bisa melompat, dia tidak bisa bermain sebagaimana anak anjing yang lain. Tidak ada gunanya engkau membeli anak anjing cacat itu. Percuma kau beli. Biarkan aku berikan itu gratis kepadamu. Lalu anak lelaki itu pun terdiam. Dan dengan pelan-pelan ia menarik ujung celana panjangnya. Dan ternyata, saudara, di balik celana panjang itu tampaklah sepasang kaki yang cacat. Ia menatap pemilik toko itu, dia berkata, Tuhan, dia katakan, lihatlah kakiku ini. Aku ini pun tidak bisa berlari cepat. Aku ini pun tidak bisa melompat-lompat dan bermain-main sebagaimana anak laki-laki yang lain. Oleh karena itulah aku tahu bahwa anak anjing itu membutuhkan seseorang yang mau mengerti penderitaan sebagai anjing yang cacat. Aku tahu penderitaannya karena aku pun adalah seorang yang cacat. Itulah yang dikatakan anak itu kepada penjaga toko itu. Setelah anak itu menjelaskan itu, memperlihatkan kakinya kepada penjaga toko itu, seketika itu juga pemilik toko itu, dia menggigit bibirnya sambil meneteskan air matanya. Ia tersenyum memeluk anak itu dan berkata, aku akan berdoa anakku setiap hari agar anak-anak anjing ini mempunyai majikan sebaik dirimu, anakku. Dia menangis di peluknya anak kecil itu. Itu yang dikatakan, saudaraku. Luar biasa. Lalu penjaga toko itu memberikan anjing itu, anak anjing yang cacat itu kepada pria tersebut, kepada anak kecil itu, seperti yang diinginkannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini hanya sebuah kisah bagi kita pagi ini. Berharga karena dikasihi. Saya tidak tahu bagaimana kondisi kehidupan saudara saat ini. Bagaimana keadaan kita. Terkadang dalam hidup ini, saudaraku, kita merasa bahwa kita orang yang tidak berdaya, kita orang yang tidak mampu, kita orang kecil, kita orang cacat, kita orang yang tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi yakinlah, saudaraku, Tuhan mengasihi engkau. Engkau berharga di mata Tuhan. Engkau dikasihi oleh Tuhan. Tuhan ingin merangkulmu. Tuhan mengasihimu. Dan dia peduli denganmu. Karena engkau berharga di mata Tuhan, saudaraku. Saudara yang dikasihi Tuhan, yakinlah bahwa setiap kita di hadapan Tuhan semuanya sama. Dan Tuhan kita tidak pernah melihat dan menilai kita dari keadaan fisik kita. Ia sungguh-sungguh melihat isi hati kita. Ini yang penting. Mari, ketika kita melihat saudara-saudara kita
yang sepertinya kurang beruntung seperti kita, ya, atau tidak senasib dengan kita. Mereka memiliki mungkin ya kekurangan, kelemahan, keterbatasan, atau mungkin kecacatan secara fisik. Jangan engkau merasa kecil melihatnya. Hargai dia. Sebagaimana Kristus telah menghargai kita, mari kita juga memiliki sikap saling menghargai yang penuh kasih, ya, yang peduli, memiliki hati yang baik, hati yang mau mengulurkan tangan bagi sesama yang menderita, yang mengalami pergumulan berat dalam hidupnya. Seperti Kristus telah mengulurkan tangannya bagi kita yang tidak berdaya, bagi kita yang lemah, bagi kita yang cacat secara rohani ataupun secara jasmani. Tuhan telah mengulurkan tangannya, dan oleh tangan Tuhan Dia telah menebus kita dari semua kecacatan kita. Karena kita berharga, Ia memulihkan keadaan kita. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, walaupun kita melihat Tuhan yang maha mulia, yang penuh kasih itu, Dia rela meninggalkan ya kesetaraannya dengan Allah, dikatakan sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia meninggalkan itu. Dia mengambil rupa seorang hamba, mengosongkan dirinya. Bahkan dikatakan Dia menjadi sama seperti kita, supaya Dia mengerti penderitaan kita, memahami keberadaan kita, merasakan ya kepedihan, dan bahkan juga menjadi bagian dari kehidupan kita, baik dalam kehidupan jasmani juga secara rohani. Dia peduli dengan kita, saudaraku. Mari dengan mendengarkan renungan pada pagi hari ini, hendaknya kita tertuntun menjadi pribadi-pribadi yang mengenal kasih Tuhan tentunya, yang benar memahami bahwa kita dihargai, berharga di mata Tuhan karena dikasihi Tuhan. Hendaknya juga kita bisa menghargai sesama kita apapun keadaannya, seperti penghargaan Tuhan yang telah diberikan kepada kita. Demikian kita juga menghargakan sesama kita, saling menghargai satu sama lain, saling mengasihi, saling mempedulikan, seperti Kristus telah melakukan itu terlebih dahulu kepada kita. Itulah yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Berharga karena dikasihi Tuhan. Kita semua berharga karena kita dikasihi Tuhan. Tuhan memberkati. Kita berdoa, saudara. Bapa, kami menaikkan syukur untuk kebaikan-Mu, di mana kami boleh menerima firman di pagi ini untuk mengingatkan bahwa kami berharga karena Tuhan mengasihi kami. Berkatilah setiap umat Tuhan yang mendengar renungan ini. Biarlah setiap kami boleh kuatkan, yang lemah dikuatkan, yang jatuh diangkat, yang putus asa diberi harapan, yang berduka dihibur, yang berbeban berat diberikan kelegaan, yang sakit dipulihkan, disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang mengharapkan pertolongan Tuhan, memberikan pekerjaan, Tuhan juga memberkati mereka. Yang mengharapkan jodoh pun diberkati, yang mengharapkan keturunan pun diberkati oleh Tuhan. Hamba terus mau berdoa untuk anak-anak kami dalam pendidikan. Tuhan tetap campur tangan menolong dan membantu mereka, supaya mereka boleh berhasil dalam pendidikannya. Berikan semangat belajar yang baik. Juga bersyukur untuk anak Tuhan yang hari ini bersuka cita karena berulang tahun. Penuhkan sukacita mereka, ajar mereka bersyukur. Karena itu pun adalah anugerah Tuhan atas hidup mereka hari ini. Ada begitu banyak umat Tuhan pagi ini yang menderita karena dibelenggu oleh persoalan kehidupan yang sulit, yang berat, dan bahkan oleh kuasa setan dan kuasa gelap dimanapun mereka berada. Yang mendengarkan renungan dan doa ini, kuatkan mereka, lepaskan mereka, dan berkati mereka semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan hidup yang saudara hadapi hari ini, saya hanya mau tetap berpesan, tetap semangat saudaraku. Jadi kuat, jangan putus asa, bersukacita senantiasa, dan mengucap syukur atas segala sesuatu. Itu pasti dikehendaki Tuhan dari hidup saudara di hari ini. Kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat, dan saudara memang rindu diduakan, hubungi kami saudaraku di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara di dalam doa. Itu komitmen kami. Juga kalau saudara berharap renungan ini masih menyapa saudara, ya bantulah kami untuk bisa membagikan renungan ini kepada sebanyak mungkin orang, supaya banyak juga orang menonton. Itu penyemangat bagi kami. Beri komentar yang baik di link YouTube kami, tekan tombol like, juga subscribe sebagai bentuk dukungan saudara untuk pelayanan ini. Kami juga mengingatkan bahwa kami telah membukukan renungan dalam sebuah buku,
kalau saudara mau bertumbuh dalam iman, milikilah buku ini untuk dibaca setiap hari. Dengan memiliki buku ini, saudara juga sudah turut mendukung kami dalam pengembangan pelayanan ini. Itu harapan kami. Kalau saudara menginginkannya, hubungi kami di nomor telepon yang ada di layar saudara. Akhirnya, saya Pendeta Linti Dongoran, pendeta di GKP Jemaat Khusus Soresa Medan, menyampaikan sampai jumpa saudaraku di kesempatan lain. Tuhan Yesus memberkati hidup saudara di hari ini. Shalom.